Enggak. Selamat pagi. Kita mungkin tunggu beberapa menit lagi ya buat teman-teman yang lain join karena ada kelas sebelumnya ya. Kita mungkin tunggu 5 menit lagi. Ya, silakan Ibu.
Oke, kita mulai aja. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir di kelas ya pemrograman berbasis event ya. Nah, ini pertemuan pertama kita. Jadi, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Jadi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Astri Wijaya. Jadi, bisa dipanggil Astri. Jadi, ini saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman berbasis event di semester ini. Jadi di sini ada email saya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan sudah kelas atau mungkin ada pengumpulan tugas ya, misalkan ada tugas itu bisa melalui email. Jadi kalian bisa email ke saya dengan format biasanya nama ya. Saya biasanya search pakai nama itu untuk tugas-tugasnya. Kemudian untuk history background dari pendidikan saya, itu saya adalah lulus di sarjana di 2011, kemudian di masternya di 2016. Jadi kalau misalkan ini tentang saya ya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja, silahkan kalian bisa chat atau kalian bisa menanyakan. Jadi kalau di perkuliahan saya silahkan langsung berinteraksi aja, bisa memotong atau chat ya. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang gimana, tidak boleh gitu ya. Semua pertanyaan boleh tanyakan. Baik itu yang mungkin non-IT, tapi namanya kita IT itu kan sekarang udah jadi faktor di kehidupan sehari-hari ya. Jadi mungkin ada pertanyaan apapun itu bisa saja itu ada kaitannya dengan IT seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan kalian juga ada pertanyaan seputar sehari-hari yang berkaitan dengan mungkin pemrograman itu juga bisa ditanyakan. Kalian bisa email ke saya. Berikutnya, nah ini kurang lebih jumlah pertemuan kita ya di semester ini. Jadi kita ada 16 pertemuan. Nah, itu di minggu 1 sampai 7 itu akan banyak bicara teori dan basic dari Python. Jadi kita akan praktikum kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kalau misalkan di mata kuliah lain mungkin menggunakan bahasa pemrograman lain ya, tidak usah khawatir, ini kita akan belajar dari basic. Kemudian teori-teori mengenai pemrograman berbasis event. Jadi di minggu 1 sampai ke 7 itu kita bicara coding untuk praktikumnya, itu mulai dari fungsi, kelas, form, dan sebagainya. Lalu kemudian di minggu ke-8 kita akan ada ujian tengah semester. Nah, itu nanti kita semua mahasiswa ya melakukan ujian tengah semester, kemudian nanti akan dinilai, itu di minggu ke-8. Berikutnya setelah ujian tengah semester, ada minggu ke-9 dan ke-15 itu, sebenarnya ini kan akan sedikit ya membahas tentang basis data atau database. Nah, berikutnya itu akan ada presentasi kelompok. Jadi presentasi kelompok ini adalah kalian masing-masing akan membuat proyek. Kalian akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Python. Jadi ini kelompok ya, tidak usah khawatir ya. Jadi kalau dan semua materi akan dijelaskan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10. Jadi kalian bisa mencatat atau mempraktekannya gitu. Jadi kalian harus sudah pasti bisa bikin aplikasi sederhana. Jadi nggak usah khawatir, nggak bisa. Jadi pasti itu nanti kalian bisa selesaikan asal kalian mengikuti pertemuan minggu ke-1 sampai ke-10. Terus di akhir minggu ke-15 kita akan ada pengumpulan proyek. Jadi nanti dari setelah presentasi mungkin ada yang perlu diperbaiki ya, itu diperbaiki dan dikumpulkan di minggu ke-15. Terakhir itu ada ujian akhir. Jadi ujian akhir ini juga menilai masing-masing mahasiswa dan dikumpulkan di minggu ke-19. Oke. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 Oke.
Nah, berikutnya adalah bobot ya, bobot nilai akhir apa yang akan ada masuk di masing-masing mahasiswa. Di sini saya memberi poin untuk absensi. Jadi kalau absensinya itu 100%, itu kalian dapat 15%. Jadi ini prorata ya. Jadi kalau absensinya aja udah selalu hadir gitu, udah dapat 15% dari bobot nilai akhir. Kemudian ujian tengah semester itu bobotnya 20%. Kemudian tugas. Nah, tugas ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok proyek yang tadi. Jadi tugas-tugas individu ini biasanya kalau misalkan di akhir pertemuan itu ada tugas misalkan dari teori gitu ya, itu kan itu tugas individu, kalian kumpulkan lewat email, itu bobotnya 15%. Kemudian ada ujian akhir itu 25%. Yang terakhir presentasi proyek. Jadi presentasi proyek ini juga bobotnya 25%. Jadi kalau setiap individu ini nanti bisa menjelaskan proyek yang dibuat di presentasi proyek itu juga penting. Kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing orang di kelompok. Jadi kalau yang nggak mengerjakan akan ketahuan ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi nilainya individu meskipun itu mengerjakannya kelompok. Gitu. Nah, sekarang kita buat kelompoknya dulu. Jadi kita ada, kalau data saya dapat itu ada 28 mahasiswa, jadi kita rencananya akan membuat 10 kelompok. Tapi mungkin boleh yang sudah hadir, kalian membuat kelompok ya. Jadi ini satu kelompok itu 3 orang. Nah, kalian tulis di chat box ya untuk kelompok-kelompoknya. Kalian tentukan sendiri. Jadi kalau sampai akhir pertemuan ini mungkin nggak ada yang nggak dapat kelompok, nanti saya jadiin satu aja gitu. Jadi boleh kalian tentukan kelompoknya, saya tunggu. Ini mungkin saya kasih waktu ya menentukan kelompok dan ditulis di chat box ya. Jadi kalian tulisnya seperti ini, kelompok 1 siapa-siapa aja namanya. Habis itu nanti berikutnya yang lain lanjutin kelompok 2 siapa-siapa aja seperti itu ya. Oke, sambil menunggu, saya tunggu ya, saya kasih waktu untuk menentukan kelompok ini mungkin 10 menit, 15 menit lah ya. Sambil menunggu, kalian bisa download Python yang pakai. Jadi ini kalian boleh download versi terbaru di website ya. Kalian download dan kalian install, itu aja dulu. Nanti PyQt-nya nanti aja. Di PyQt ini yang kita akan pakai untuk user interface ya. Jadi kan kalau nanti mungkin pertemuan-pertemuan awal ini kita pakainya coding gampang-gampang aja dulu per baris gitu. Nanti kalau udah pakai PyQt kita bisa pakai user interface. Jadi kalian sambil menentukan kelompok, kalian download di websitenya Python. Jadi Python ini open source, nggak masalah. Kalian download nggak perlu license, nggak perlu bayar. Sambil kalian tentukan kelompok. Nah, sekarang itu jam 10.23, jadi saya kasih waktu sampai untuk menentukan kelompok ini sekitar 15 menit. Mungkin kita lanjut 10.45 ya berarti ya. Oke. Ditulis ya kelompoknya di chat box ya.
Ya, ini gimana? Jadi kelompok udah ya? Coba saya cek kelompok 4, kelompok 3-nya. Kelompok 3 ada. Kelompok 2 dan kelompok 1. Dia ada 4 kelompok ya. Oke, kita saya catat dulu ya. Kelompok 1 Josafat, Ahmad Hidayat sama Muhammad Iqbal ya. Oke, kelompok 2 Putri Meliana, Arsiana, Hamarafifa. Kelompok 3 Rio Firsan, Rabani sama Barudin. Kelompok 4 Areyananda, Dimas sama Kamere Perangin Anik. Oke. Ini semua jadi ada 3 kali 4, 12 orang. Di sini kita ada 16. Berarti dia yang dapat kelompok ya? Yang dapat kelompok siapa ya? Coba saya lihat dari atas. Sama kita ya, udah. Ya. Doni Antoni ini belum ada ya? Belum ada kelompok ya? Doni Antoni. Hadir nggak nih? Oke, berarti yang belum Pak Farsi ini ya, kelompok 5 ya. Sama Doni, ini belum dapat ya? Doni Antoni saya lihat belum ada nih. Bisa jadiin kelompok 5 ya. Ada nggak nih orangnya? Apa cuman apalagi AFK? Ya udah nanti Pak Fasri hubungin Pak Doni ya. Japri aja, Japri. Hai, saya lanjut ya. Sebentar, saya share screen. Ini kelompoknya saya tulis lagi deh di chat ya. Nah, itu kelompoknya. Oke, saya sudah terlihat ya. Tadi kalian sudah download dan coba instalasi, berhasil instalasinya? Apa ada yang bermasalah? Oke, saya lanjut ya. Jadi nanti install PyQt-nya nanti aja. Sekarang kita masuk ke teori dulu. Ini pemrograman. Kita punya mata kuliah ini pemrograman berbasis Dupin.
Jadi bedanya apa sama pemrograman yang kalian punya mata kuliah lain itu. Nah, kita ini pemrograman yang berbasis di suatu event. Kita coba lihat nih ya, contoh nih. Contoh saya punya gambar nih. Screen saya sudah terlihat kan ya? Oke. Sudah. Terlihat, Bu. Oke, ini contoh gambar ya. Ini kalian bisa lihat kan di sini contohnya kayak di toko kopi nih. Ada 2 gambar. Kalau gambar yang pertama itu seperti sistem informasi tradisional. Jadi biasanya kita mengeluarkan permintaan, terus kita menunggu respon. Jadi ini contohnya nih cewek ini dia mau pesan nih kopi dan kue. Terus dia setelah dia memberikan permintaan, dia menunggu respon dari kasirnya ya. Kalau kasirnya merespon totalnya sekian, baru ada. Nah, sementara kalau pendekatan yang kedua, gambar bawahnya ini adalah metode yang berdasarkan event atau asinkronus kita sebutnya. Jadi yang kita sebut sinkronus, contohnya kalau yang bawahnya pendekatan yang asinkronus, jadi berdasarkan pada event. Kita bikin reaksi untuk setiap event yang akan terjadi. Misalnya, kita bikin event pemesanan. Jadi di situ reaksinya apa event itu? Kalau reaksi setelah terjadi event pemesanan adalah info ke barista, misalkan. Habis itu setelah kopi selesai, event yang kopi selesai, maka diantarkan ke pelanggan. Jadi kasir ini bisa melayani pelanggan lain secara bersamaan karena dia berdasarkan dari event. Begitu sudah ada event terjadi, reaksinya apa sudah dikerjakan, maka event berikutnya bisa dikerjakan oleh kasir. Seperti itu ya. Jadi dia bekerja secara asinkronus dibandingkan dengan metode tradisional yang kita menjalankan permintaan menunggu respon. Seperti itu. Jadi kita nggak melakukan apa-apa di antara dari terjadinya permintaan sampai kita bisa menyelesaikan permintaan yang pertama. Jadi kurang lebih kayak melakukan pekerjaan secara paralel ya. Jadi secara event ini ada acara-acara independen lain. Jadi seperti ada event pemesanan, kemudian ada event pembuatan kopi, seperti itu. Jadi semua event-event ini terjadi contohnya di warung kopi ini. Nah, kemudian ada juga event yang nggak terduga nih, misalnya tiba-tiba ada perampokan gitu, itu ada event tidak terduga. Nah, kalau dalam pemrograman berbasis event, kita bisa saja melakukan event tersebut. Jika ada event tidak terduga, selain event-event yang kita sudah define, itu apa reaksinya? Seperti itu. Jadi tema utama dari pemrosesan peristiwa atau event itu adalah deteksi dan pelaporan situasi, sehingga bisa didapatkan reaksi yang akan kita buat. Jadi reaksinya bisa sederhana ya, mulai dari membuat kopi atau menghitung total gitu. Atau mungkin lebih rumit lagi, misalnya kalau kita ketinggalan pesawat nih, kita ada reaksi-reaksi alternatif. Misalkan kalau waktunya cukup, kita bisa kejar pesawatnya. Atau kalau misalkan kita ada uang lebih, kita beli tiket baru, seperti itu. Atau kita kontak maskapai penerbangan, lalu minta diganti, seperti itu. Jadi ada beberapa reaksi. Dia bisa dari satu event itu bisa satu reaksi, bisa juga lebih dari satu. Jadi kita coba cari contoh-contoh proses event lain. Jadi contohnya yang pertama rumah sakit nih. Jadi ada pasien yang dihubungkan ke beberapa monitor untuk melakukan pengukuran. Jadi pengukuran itu berupa event yang kemudian dianalisis. Nah, jadi misalkan dia diambil ukuran darahnya gitu ya, atau dia dicek berat badannya. Nah, dari situ bisa dianalisis. Terus dokter itu bisa mengkonfigurasi sistem berdasarkan pasien. Jadi perawat itu bisa dikasih tahu kalau misalkan ada pengukuran tertentu terdeteksi dalam periode waktu tertentu, itu diberi warning kepada dokter. Misalnya kalau ada pengukuran ini berat badannya terlalu tinggi, obesitas, atau gula darahnya terlalu tinggi, atau kolesterolnya terlalu tinggi, seperti itu. Jadi, atau ada kombinasi ya, misalkan berat badan tinggi, kolesterol tinggi, itu perlu ada warning nih.
bisa ada resiko penyakit jantung misalnya seperti itu. Terus contoh-contoh lainnya ini kalau di bagasi penumpang. Jadi kalau di bagasi itu kan sudah ada ini ya, kita biasanya kalau masuk di bagasi itu kita diberikan barcode seperti itu ya, atau tag lah, pokoknya buat identifikasi itu bisa. Nah, itu dipasang nih di bagasi kita dan di rute bagasi. Jadi dia bisa baca nih pembaca barcode-nya itu. Dia bisa sortir, terus dia bisa sortir itu ke kereta menuju pesawat, atau dia mungkin dibongkar muat pesawat, macam-macam ya. Nah, peristiwa ini juga bisa dianalisis, jadi bisa memberi peringatan. Misalnya kalau bagasinya itu ada di kereta yang salah, atau bagasinya nggak nyampe pesawat, gitu. Dia bisa lihat dari data yang disimpan ya. Jadi kalau misalkan dia udah ngebaca barcode-nya, terus ternyata harusnya posisinya di pesawat A, ternyata dia masuknya ke pesawat B, berarti dia akan diberi warning tuh, informasi ke petugas bahwa koper ini atau barang ini salah masuk bagasi. Contoh-contoh lain mungkin ada yang bisa sebutkan. Jadi kalau misalkan kalian punya bank ya, punya akun di bank gitu. Kalian punya bank terus, bukan punya bank, punya rekening di bank, terus kalian setting nih, warning, tiap kali ada pengambilan uang sebesar 1 juta. Gitu. Kalau lebih dari 1 juta, kalian dikasih SMS, kalian dikasih email gitu. Itu ada event nih, ada event penarikan uang 1 juta. Kalian dapat emailnya. Atau kalau misalkan ada penarikan uang sebesar sebanyak berapa kali dalam sehari, itu kalian dapat SMS-nya. Ya, mungkin yang bisa kasih contoh lain, jadi ada event, kemudian kalian dapat reaksi seperti itu. Jadi bisa juga ya kalau di finansial itu ada deteksi terhadap pemalsuan gitu. Mereka ngambil event-event yang terjadi dari trading hari itu misalnya, terus dilihat pola dan aktivitasnya, mana yang kira-kira ada terjadi penipuan gitu, atau ada aktivitas ilegal, itu mereka bisa lihat dari pattern yang terjadi. Jadi itu salah satu contoh-contoh dari bagaimana memproses event atau suatu kejadian itu bisa memberikan hasil, baik itu deteksi yang bisa mencegah sesuatu ya, atau itu bisa memberikan informasi kepada kita seperti tadi ya, ada warning, kita tahu kalau kita tahu informasi bahwa ada penarikan uang, bisa juga memberi informasi bahwa ada kesalahan seperti ini ya, ada yang salah, bisa juga memberitahu bahwa ada kombinasi-kombinasi dari penyakit seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak informasi dari proses berbasis event. Banyak ya contoh lain ya. Jadi kita coba cari contoh-contoh lain. Kemudian apa alasan menggunakan pemrograman berbasis event atau menggunakan event processing? Mengapa kita menggunakan pendekatan pemrosesan event seperti itu? Nah, ini banyak alasannya ya. Misalnya aplikasi-aplikasi yang kita mau buat itu memang berpusat pada event-event. Jadi dia ada sensor-sensor yang mendeteksi event. Terus tujuan dari aplikasinya memang untuk menganalisa dan bereaksi terhadap suatu peristiwa gitu. Itu jadi kita bisa menggunakan pemrograman berbasis event. Jadi kalau misalkan ada aplikasi kita mau buat aplikasi yang tujuannya kita mau mengidentifikasi dan bereaksi terhadap situasi tertentu, baik itu baik ataupun buruk, itu kita bisa menggunakan pendekatan berbasis event. Karena perubahan status itu dipantau secara real time. Jadi
aplikasi itu bisa memberikan respon yang lebih cepat. Kemudian, pemrosesan berbasis event ini juga bisa tadi mendapatkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan tradisional ya. Kalau pendekatan batch itu kan proses hanya berjalan secara tidak paralel ya, secara serial, sehingga dia harus menunggu prosesnya selesai baru dia bisa memberikan reaksi berikutnya. Kemudian ada lagi alasan-alasan lain, yaitu seperti kita pemrosesan event ini bisa memberikan fleksibilitas dalam menambah fungsi. Jadi misalkan kita mau mengubah aplikasi kita, menambahkan fungsi, kita bisa menambahkan event baru atau produser acara di dalamnya. Jadi misalkan contohnya kayak kalian punya aplikasi nih, kalian punya sekarang aplikasi itu kan kayak Grab, Gojek gitu. Mereka Gojek itu awalnya kan cuma ada untuk apa namanya? Ojek ya. Nah, terus dia mau nambahin fitur baru nih, dia mau nambahin fungsi baru. Nah, coba kalau misalkan kita pakai yang tradisional, kita harus mengubah aplikasi besar itu secara keseluruhan. Sementara kalau di berbasis event, dia tinggal menambahkan fungsi baru jika ada event permintaan, misalkan nggak ojek, tapi misalkan pesan makanan. Gitu. Kita tambahin event. Kalau pengguna kita ingin memesan makanan, dia masuk ke fungsi ini. Kalau pengguna kita ingin memesan online ojek, dia masuk ke fungsi yang Gojek. Itu contoh. Jadi lebih fleksibel. Kemudian kita memungkinkan proses terjadi secara terpisah dan paralel. Jadi kita karena tadi fungsinya juga terpisah, kita bisa melakukan proses. Kalau kita buka aplikasi itu, kita mau pesan ojek, kita mau pesan makanan, itu bisa terjadi secara bersamaan. Kita bisa lakukan secara paralel. Jadi kita tidak menunggu ya, kita tidak perlu menunggu fungsi yang satu selesai, baru kemudian menjalankan fungsi berikutnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dibilang apakah pemrograman berbasis event ini adalah solusi yang universal, bahwa semua aplikasi itu harus dijalankan dengan pendekatan event processing seperti itu. Enggak juga, jawabannya tidak ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang memang mereka masih tradisional atau masih berdasarkan menjalankan fungsi demi fungsi. Misalkan aplikasi yang berpusat pada database, jadi database-nya besar gitu. Misalkan kita bicara kayak core banking gitu ya, aplikasi core banking-nya yang menjalankan kita punya bank nih, rekening kita di bank gitu. Transaksi kita di bank setiap hari gitu. Itu apakah harus ditulis ulang menjadi dengan pendekatan berbasis event gitu? Enggak juga. Effortnya terlalu besar ya. Dan yang berjalan juga sudah berjalan dengan baik. Makanya kan kalau kita lihat bank-bank besar itu mereka nggak bikin ulang ya, mereka nggak mengubah aplikasi mereka ya. Mereka mengakuisisi bank digital atau mereka membuat platform baru untuk bank digital. Jadi memang ada aplikasi-aplikasi yang memang dia sudah strong dan dia sudah kuat berjalan dengan metode batch atau tidak menggunakan metode pendekatan event processing seperti itu. Nah, berikutnya keuntungan dari pemrograman berbasis event itu apa? Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, mudah diprogram, kemudian yang tidak kalah penting itu kecepatan untuk go to market. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara fungsi ya, kalau kita mau menambahkan fungsi baru nih, kita punya aplikasi, terus mau nambah fungsi pemesanan makanan. Kalau kita mesti ngulang aplikasi kita tulis codingan satu persatu
kita ubah, itu akan makan waktu ya. Kita udah ketinggalan. Kompetitor kita sudah launching duluan mereka aplikasi mereka. Mungkin mereka emang fokus di bidang penjualan makanan, maka mereka udah launching duluan aplikasi. Kita jadi ketinggalan. Kalau ketinggalan gitu, jadi ketinggalan market pasarnya juga udah diambil sama kompetitor kita. Nah, jadi kalau dengan menggunakan pendekatan event gitu ya, kita bisa menambahkan fungsi dengan cepat, jadi kecepatan go to market-nya juga lebih tinggi. Kemudian service oriented ya, berbasis kepada service di mana tadi ya tentu event-event tertentu service apa yang mau kita berikan kepada pengguna kita, kemudian fleksibel. Jadi banyak ya aplikasi bahasa pemrograman yang banyak digunakan itu seperti Python, C++. Nah, yang kita akan pakai untuk coba itu Python. Sekarang kita lihat di gambar ini. Jadi kalau gambar yang sebelah kiri ini kan ada event producer, event processing, dan event consumer. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini pola untuk pemrograman yang menggunakan pendekatan berbasis event. Di sini kita bisa lihat banyak produser ya, banyak pembuat event produser yang mungkin ada. Kemudian dilakukan proses dan menghasilkan bisa lebih dari satu konsumer. Jadi event-event itu bisa dikonsumsi baik oleh pengguna maupun aplikasi lain atau proses otomatis lain. Jadi event producer ini juga bisa jadi berbeda untuk konsumernya ya siapa. Contohnya tadi yang bagasi. Jadi misalkan proses yang dihasilkan oleh event producer dari check-in misalnya. Itu kita bisa men-trigger event ketika bagasi disimpan pertama kali. Itu beda dengan yang dihasilkan oleh pembaca RFID, jadi pembaca barcode gitu ya. Pembaca barcode itu juga menghasilkan peristiwa pergerakan bagasi. Jadi ada banyak produser, itu menghasilkan banyak peristiwa yang akhirnya akan dikonsum oleh sistem kontrol bagasi atau staf bandara atau penumpang. Jadi konsumernya juga bisa membaca. Bu mau nanya, Bu. Ya, Bu, kecepatan GTM itu tadi apa, Bu? GTM itu singkatan dari go to market. Jadi go to market itu kan kalau kita pengen launching ya, misalnya ya, launching produk gitu ke calon pengguna kita atau konsumen kita. Go to marketnya itu. Kita go to market, jadi kita ke market untuk menampilkan produk yang baru. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi itu cukup kurang lebih seperti itu ya kalau di pemrograman yang kita pendekatannya itu dari event. Sekarang kita coba diskusi ya, coba berikan contoh proses yang berbasis event di kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian apa saja keuntungan yang dapat dari pemrograman berbasis event. Ini kita coba diskusikan sebelum kita masuk ke instalasi Python kita ya. Silakan kalian tulis di chat atau kalau ada yang mau langsung share, open mic, silakan. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Oh, nama saya Ahmad Hidayat, Bu. Saya masuk mall, kemudian di-scan oleh satpam gitu, Bu. Kalau temperatur suhu tubuh saya 38 derajat, berarti saya tidak bisa masuk. Kalau suhu badan saya 36 derajat, berarti saya boleh masuk mall gitu, Bu. Itu betul nggak, Bu? Ya, jadi itu contoh aplikasi ya. Contoh kamu misalkan bikin aplikasi nih. Aplikasi itu dipakai sama si satpam buat nge-scan. Eventnya adalah orang yang datang di-scan
tadi kan kamu pakai ya, ada di filter lah istilahnya, dikasih fungsi, dikasih apa sih kita namanya ya itu ya, dikasih fungsi lah. Jadi kalau if ya, pakai if gitu lah ya. Kamu bisa coba nih nanti kalau bikin aplikasi. Kalau if temperaturnya di atas 38%, maka kasih alert gitu. Kau boleh masuk seperti itu ya. Jadi eventnya dicatat. Nah, dari aplikasi itu juga aplikasi yang awalnya kamu bikin cuma buat ngecek orang itu boleh masuk apa enggak ke dalam mall gitu dari temperaturnya. Itu bisa dikembangin. Misalnya, contohnya kalau yang di mall-mall itu kan mereka ambil datanya ya, orang-orang yang masuk berapa tiap harinya, mereka bisa kumpulin datanya, kemudian dipakai untuk misalkan ketersediaan parkir, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan rata-rata orang yang datang itu 1.000, 2.000, kita nggak perlu buka parkiran lantai 2 seperti itu. Jadi lebih efisien, kita nggak perlu tiap hari mesti beresin lantai 2 buat parkirannya. Jadi fungsi baru itu bisa ditambahkan dengan mudah ke aplikasi yang kamu buat, misalkan seperti itu. Jadi di aplikasi kamu nanti nggak cuma ngecek orang ini bisa boleh masuk apa enggak, tapi dia juga bisa ngecek ketersediaan parkir atau efisiensi parkir itu. Itu contoh aja sih, benar-benar itu contoh yang sangat bagus ya, Pak Ahmad. Terima kasih. Ibu, saya mau tanya. Ya, gimana? Kalau misalnya kita pakai sertifikat vaksin untuk masuk ke sebuah restoran atau mall, itu masuknya pakai event juga Bu, apa gimana? Kalau nggak melibatkan aplikasi, sebenarnya sih nggak ini ya, maksudnya dia bukan suatu pemrograman berbasis event gitu. Jadi dia manual lah istilahnya ya. Kamu show sertifikat vaksin yang udah kamu print, kemudian apa namanya orang restorannya kasih masuk gitu. Itu manual. Tapi akan lebih memudahkan kan kalau misalkan orang restoran itu kamu bikin aplikasi kayak tadi. Jadi katakanlah nih kita kan kuliah TI ini nanti di akhir kuliah kita bisa membuat aplikasi sederhana gitu. Karena kita udah tahu basic codingnya, kita udah tahu basic Python-nya. Gitu. Nanti kalau kalian bekerja, itu akan membuat aplikasi-aplikasi yang lebih besar ya, lebih kompleks. Nah itu bisa aja kalian yang coding nggak cuma satu orang, bisa aja banyak yang programmernya banyak gitu. Mereka bikin satu aplikasi aja programmernya bikin banyak. Nah, jadi ini kita sebagai orang IT itu bagaimana kita melihat aplikasi itu bisa membantu orang gitu, bisa membantu orang-orang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai orang IT ya, kita sebagai orang IT itu gimana kita bikin sesuatu yang memudahkan, IT itu memudahkan orang. Paling gampang ya aplikasi. Karena kan sekarang orang semua punya handphone ya. Kita bisa bikin aplikasi mobile misalnya. Kita push ke Play Store atau App Store. Mereka aplikasi yang kita pakai asalkan berguna, itu mereka pakai. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh ya, keluarga kita sendiri, atau mungkin kita punya teman-teman, itu bisa pakai. Jadi kita mencari proses yang manual, kayak tadi dicontohin ya, kasih lihat sertifikat vaksin yang udah kita print, gimana proses manual itu kita rubah menjadi otomatis melalui aplikasi. Seperti itu. Mungkin ada yang punya contoh lain, kalau yang sehari-hari, mungkin nggak, kalau kalian biasa belanja online gitu. Ya, gimana? Saya Putri. Ya. Gini Bu, kan waktu pas lagi ada di TV. Ya, suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Pak Putri. Saya cat ya, gitu. Suaranya hilang. Kok jadi hilang? Suaranya hilang.
Oh ya Bu, sebelumnya saya mau tanya lagi. Berarti kalau misalnya kan belanja online, nah pas di belanja itu kan kadang ada barcode-nya gitu kan Bu. Kalau kita terima itu ada barcode-nya. Nah itu juga ituan yang berbasis event Bu. Bisa. Kalau di scan berbasis event. Jadi nanti di aplikasi kita ini kalau event barcode tertentu di scan, misalkan ngecek nih posisinya udah sampai mana, posisi paket udah di mana gitu. Apakah masih di JNE, apa udah dibawa kurir gitu. Itu bisa. Itu juga salah satu contoh yang dia pendekatannya berbasis event. Jadi banyak ya kalau sekarang aplikasi tuh udah mengarah ke sana gitu. Kalau dulu kan nggak pakai barcode-barcodean ya. Mungkin kalau kalian kan masih muda-muda nih. Kalau zaman saya dulu kan kirim paket ya kirim aja, boro-boro ada barcode-barcode. Paling pakai resi ya. Resi ada barcode sih, cuman ya nggak sampai kita bisa scan gitu. Kita biasanya ya pokoknya tunggu nyampe aja nanti. Kontak ke orang yang kita udah kirimin, udah nyampe belum pakai telepon gitu kan. Kalau sekarang serba mudah ya, kita mau ngecek paket kita di mana, gampang. Zaman saya masih kantor pos malah ya. Sayang nih kantor pos termasuk yang tadi ya, go to marketnya mereka terlambat, jadi keburu didahului sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu ya, ekspedisi. Ya selain itu juga teknologinya kan surat menyurat memang udah mulai ditinggalkan ya, karena sekarang sudah mail itu sudah elektronik ya, email. Tapi mereka kan bergerak ke ekspedisi juga, cuman dari sisi go to marketnya tertinggal. Itu juga salah satu pentingnya kecepatan go to market itu seperti itu. Jadi kalau dulu kita mungkin lebih kenalnya Gojek karena dia launching duluan gitu ya. Kalau sekarang Grab juga lebih tinggi mungkin karena dia banyak promo seperti itu ya. Jadi tapi yang kita kenal duluan itu biasanya yang go to marketnya itu dia duluan. Atau mungkin apa ya, Genius gitu ya. Genius kan kita kenal duluan gitu. Bank digital, kemudian baru datang mereka kompetisi-kompetisi lainnya sekarang udah mulai banyak ya bank digital ya, ada Blue, ada apa lagi, Bank Jago lah. Mungkin tadi Mbak Putri disconnect ya? Udah hadir lagi Bu? Mbak Putri tadi hilang suaranya. Oh ini dia belum connect audio ya. Mungkin ada yang mau share lagi? Oh iya, internet mati mendadak tadi. Ya nggak apa-apa Mbak. Mungkin ada yang mau share lagi dari sehari-hari kita ya, kegiatan kita sehari-hari. Ibu, maaf Bu, Ya, saya mau bertanya. ya silakan. Ya, kira-kira di proses berbasis event ini cuma terjadi di kehidupan nyata gitu atau ada di kehidupan cyber juga? Misalkan contohnya kayak antivirus yang ngedeteksi virus di dalam komputer. Itu termasuk ke dalam proses yang berbasis event atau di hal-hal lain seperti itu, Bu? Ya pastinya termasuk juga. Jadi kayak antivirus itu kan sebenarnya aplikasi juga ya. Jadi dia tuh sebenarnya aplikasi juga. Jadi aplikasi itu sendiri kan ada yang kalau yang kalian kena aplikasi mobile gitu. Kalau antivirus itu kan aplikasi desktop gitu ya di komputer. Tapi dia sebenarnya juga software gitu, suatu aplikasi juga. Jadi dia kalau tadi pendekatan yang dia mengenali virus itu kan lebih ke scan ya, dia mungkin nge-scan. Tapi kalau dia pakai event, misalkan ada tindakan kita nih, dia lihat kita masuk ke website yang nggak kira-kira nggak aman gitulah. Itu bisa jadi masuk ke event. Jadi dia ada trigger event tertentu, yaitu misalnya kita masuk ke website yang nggak aman, lalu dia men-scan gitu. Itu juga termasuk pastinya. Jadi nggak cuma di kehidupan sehari-hari ya, kita juga di komputer kita, di internet itu banyak sekali proses yang berbasis event. Betul ya?
Ibu, saya mau itu lagi. Kan sekarang kan ada tuh Bu, kayak di Spotify itu kayak ada barcode gitu. Kalau misalnya kita nge-scan barcode tersebut, kita langsung ke musik yang itu yang ada di barcode tersebut. Berarti itu juga programan berbasis event, Bu. Gimana? Kalau Spotify saya nggak pernah pakai. Kan kalau Spotify itu kan ada tuh Bu. Kayak misalnya saya mau ituin teman saya pencet satu lagu, terus saya ituin barcode-nya, ada kayak barcode-nya gitu. Nah, terus saya kasih ke dia nge-scan barcode tersebut, langsung masuk ke musik yang saya kirim tadi. Itu masuknya rekaman berbasis event atau bukan, Bu? Iya, jadi aplikasi mengenali dari barcode ya. Ya, itu juga termasuk. Jadi sama dia, pokoknya dia mengenali suatu peristiwa, baik itu dia mau scan barcode, dia mau scan temperatur, dia mau apalagi lah, anything ya, inputannya ya, itu dia melakukan reaksi berdasarkan event tertentu, itu pemrosesan berbasis event. Seperti itu. Jadi memang ini hanya teori ya sebenarnya ya. Kalian kalau dibilang teori itu kan, apakah aplikasi itu ada 100% benar-benar nggak ada eventnya? Nggak juga. Bisa jadi itu aplikasi, dia ada sekian persen bagian dari aplikasi itu yang mengikuti pendekatan berbasis event. Campuran lah istilahnya hybrid. Dalam kita membuat aplikasi itu, kita nggak bisa yakin bahwa aplikasi itu akan terus-terusan sama sampai ke depan. Jadi nggak ada, sama sekali nggak ada update itu hampir pasti jarang terjadi ya. Saya nggak bilang mustahil, tapi jarang terjadi. Kayak aplikasi yang nggak pernah diupdate, misalnya kayak kalian punya Windows lah, kalian punya komputer Windows, coba kalau dari dulu itu Windows-nya Windows 7 terus, Windows XP terus, nggak mungkin kan, pasti kita ada perubahan-perubahan yang harus ditambahkan seiring dengan perubahan zaman, misalkan ini virus makin banyak lah, ransomware lah, jadi si OS pun harus ngembangin, harus ada upgrade gitu. Atau kalian punya aplikasi, misalnya aplikasi apa ya, Office ya, aplikasi Office gitu, Microsoft Office, dia juga kan selalu berkembang ya, selalu update. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam kita membuat aplikasi itu nggak mungkin dia terus-terusan nggak ada perubahan. Yang ada malah nanti nggak dipakai lagi aplikasinya kalau nggak berubah. Jadi kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, ditinggal. Banyak ya aplikasi yang kita udah nggak pakai lagi ya mungkin ya. Kalau kayak dulu kita masih pakai, sekarang nggak. Misalkan saya kasih contoh apa ya? Yang saya udah nggak pakai ya aplikasi ya. BBM. BBM, Bu. BBM gitu ya. Masih ya, kalian masih pakai ya BBM. Ya itu kan karena dia mungkin nggak ada update, atau udah handphone sekarang nggak bisa pakai BBM. Coba kalau BBM bisa diinstal di Android misalnya, atau bisa diinstal di iPhone, bisa diinstal di desktop, jadi dia bisa diinstal semua tempat. Bisa jadi dia udah punya basis customer yang gede ya, dia udah punya orang-orang yang pakai BBM itu lanjut pakai BBM. Tapi sayangnya dia go to marketnya telat ya. Orang-orang udah pada pakai Android, kemudian dia baru munculin BBM for Android yang mana orang-orang udah pindah. Jadinya ya telat ya go to marketnya. Terus nggak dipakai lagi. Sayang ya, jadi kalau kalian bisa bikin aplikasi, kalian dapat uang dari situ, kalian masukin aplikasi kalian di Play Store, terus kalian dapat uang untuk setiap orang yang download. Kalau kalian pasang iklan, kalian dapat uang, tiba-tiba aplikasinya nggak dipakai lagi, kalian kehilangan uang yang sudah didapat, gitu kan ya kurang lebih. Ini memang seperti itu sih. Kalau di TI itu kita harus terus-terusan update. Mau itu aplikasinya, mau itu orangnya juga harus terusan update ya. Oke, menarik ya. Jadi tadi kalau untuk pertanyaannya kedua, ini apa saja keuntungan yang didapatkan dari pemrograman berbasis event? Ya, fleksibel, terus ada kecepatan, dan lainnya. Bisa mengubah fungsi, menambah fungsi dengan mudah. Nah, ini yang udah berhasil install Python, coba install PyQt ya. Jadi pip install PyQt, gampang ya. Jadi kalau Python yang kalian install itu sudah versi 3.5 ke atas, kalau nggak salah, itu sudah include yang namanya pip, command pip.
itu buat install modul-modul Python. Jadi banyak ya modul Python. PyQt ini buat yang user interface. Jadi nanti kita bisa drag and drop button atau drag and drop macam-macam lah ya. Kalau ada lagi modul-modul lain ya di Python tuh banyak sekali modulnya. Jadi kayak modul buat mendukung machine learning misalnya itu kita punya scikit-learn gitu. Modul-modul buat mendukung web framework gitu, ada Flux dan lain-lain ya, banyak macamnya. Itu bisa diinstal semua pakai pip. Jadi kalau kalian mau install pip, install Flux gitu misalnya. Nanti dia download sendiri, kemudian dia install sendiri seperti itu. Nah, ini kalian bisa coba pip installnya dulu. Habis itu mungkin untuk hari ini kita coba Hello World lah ya. Ada nggak ya saya di sini? Oke. Nah, saya bantuin kalian kalau untuk instalasi ya, misalkan error, kalian bisa screenshot aja email ke saya. Jadi kalau misalkan kalian punya PC atau laptop sendiri di rumah, terus mau coba-coba instalasi Python-nya, ada isu, ada masalah, kalian saya bisa coba bantu untuk coba cari tahu ya. Siapa tahu saya tahu, cuman ya bukan saya juga yang bikin Python kan. Kali aja enaknya open source itu kalau misalkan kita ada isu gitu atau ada bug, kita bisa publish itu di community, nanti mereka bisa bantuin kita. Ya kurang lebih gitu. Kalau kalian coba dulu lah install. Ini gampang ya, tinggal pip install PyQt, udah hafal lah ya. Saya next ya. Nah, ini yang kita mau coba ya. Yang udah install Python nih. Atau kalau yang belum install Python, kalian bisa coba masuk ke websitenya PyNative. Bentar saya buka juga deh. PyNative.com. Nah, kalau yang udah install, kalian coba bikin folder baru. Kemudian kalian bikin new text file. Kalian tulis print hello world atau print hello lah ya. Itu adalah sintak untuk kita menulis atau menghasilkan tulisan hello. Itu save dan ganti ekstensinya jadi .py. Coba di run. Coba saya share, saya punya ini ya. Saya install Python dulu juga deh. Ya. Saya punya virtual machine di komputer saya. Saya install Windows. Saya install Python. Sambil coba ya.
Oke, ini saya coba ya, gampang ya, bikin new text dokumen. Isinya apa tadi ya judulnya ya? Cuma satu. Terus saya ganti ekstensinya jadi .py. Di sini saya edit ya. Print hello. Oke, ini tinggal di run. Nah, dia akan menulis hello ya. Kalau yang belum install bisa coba di web yang di online itu ya, yang web itu. Hello, print hello gitu. Jadi kita akan coba komen-komen lainnya besok ya. Nggak besok, pertemuan berikutnya minggu depan. Oh, ini ada kelompok 5 tambahannya. Oke, kelompok 5, jadi Pak Fasri, Pak Doni, sama ini Haba ya. Benar Haba ya namanya. Ini kalian kontak-kontak aja ya. Kalau yang tadi Pak Doni belum respon, jangan lupa dikontak beliau. Oke, ini sih hari ini sih saya kita coba install dan kita coba komen sintak yang print aja. Berikutnya di pertemuan berikutnya kita baru coba modul berikutnya ya. Coba. Qt-nya juga jangan lupa diinstal ya. Saya juga belum install sih. Tapi coba aja caranya. Oke, saya stop share. Ini sebenarnya PyQt ini saya pakai waktu masih pakai Python yang versi 3.8. Versi 3.10 masih ada nggak ya PyQt? Saya sambil cek ya. PyQt. Soalnya dia kok projectnya terakhir 2019. Telat-telat. Ibu.
Bu Astri, saya boleh nanya nggak? Ya, Untuk absensi pelajaran Ibu tuh gimana mata kuliah Ibu absensinya? kalian harus diisi absensi juga kan ya, kalau nggak salah ya? Iya, tapi katanya dari dosennya itu absensinya. Apa? Oh, kalian nggak ada isi ke link mana gitu ya? Iya. Oh ya udah ya, kalau dari saya sih saya cuma nih doang, tulis aja yang hadir. Nggak saya panggil satu gitu, paling saya screenshot kalau udah mau waktunya kurang. Ini kalau hadir ya udah saya screenshot biasanya. Oh gitu. Makasih, Bu. Ini untuk yang online ya. Jika kalau nggak mau download apa, lagi nggak bisa download atau pakai handphone bisa ya lewat sini ya. Print hello. Nanti dia di execute, di run hello. Yang kedua. Jadi print ini banyak kita pakai ya. Jadi nanti di coding untuk menghasilkan output tulisan-tulisan. Tapi di sini agak sulit kalau mau masukin input atau nanti mau pakai PyQt ya yang pakai drag and drop itu juga nggak bisa. Cuma kalau sekedar buat nyoba-nyoba komen-komen sederhana sih bisa.
Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini untuk lebih detail, untuk komen-komen berikutnya kita pelajari pertemuan berikutnya ya. Jadi ya kita hari ini cukup berhasil instalasi Python, terus coba komen print itu oke. Oke, ada yang kesulitan? Ya, kalau ada yang kesulitan bisa ini ya, tanya saya juga ya nanti ya setelah kelas berakhir. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, Ibu, saya Bu. ya boleh. Ini Bu, saya kan pakai Linux ya Bu ya. Itu gimana Ya, Bu? Pakai Linux? Ya OS Linux. Iya. Linux ya, bentar saya cek ya Python-nya. Ada sih harusnya ya downloadnya. Iya, udah langsung ada, cuma yang P-nya 5 itu Bu. Python download. Itu Gimana? Ada nih link. installnya di command line. Kalau yang pipnya itu. Oh iya, pip install itu nanti pakai command prompt. Tapi kalian nanti aja, nggak apa-apa, nggak harus hari ini kok. Cuma Iya, mau maksudnya- info aja, kita pakai kode itu nanti. Iya, maksudnya untuk jalaninnya gitu loh Bu. Saya bingung di situnya aja. Udah saya install tapi saya nggak bisa jalaninnya. Nggak bisa jalaninnya maksudnya apa nih? Nggak bisa Yang P, yang apa? Q5-nya itu apa? T5-nya itu PY. kalau tadi bikin file gitu .py terus dalamnya dikasih print gitu bisa. Itu bisa. Nah, tapi yang T5-nya itu saya nggak ngerti cara jalaninnya. Oh, kalau di command line coba pakai Python terus nama filenya dijalanin gitu. Misalnya Python test.py gitu coba. Itu bisa Bu, itu bisa. Oh ya begitu aja nggak apa-apa. Ini memang sebenarnya jalanin Python bisa dari command line juga. Iya, maksudnya yang apa? Yang apa tadi yang Ibu suruh tadi itu yang QT5 apa itu tadi saya lupa. PyQt 5. Ya, itu saya nggak tahu cara jalaninnya gitu. Kalau pip ada nggak? Pip list ada nggak? Pip Command ada, pip itu bisa jalanin Ada. nggak? Bisa. bisa. Pip PyQt 5 dia nggak keluar apa-apa. Enggak. Screenshot aja ya. Iya, Email Bu. aja screenshot ya. Iya. Juga belum pernah install di Linux sebenarnya kalau yang Python ini ya. Saya coba di Mac sih. Tapi beda ya pasti ya. Ini Linux sih ada lagi soalnya downloadannya. Coba ya kirim ke saya nanti saya cek. Iya, Bu. Betul? Oke, kalau nggak ada mungkin saya akhiri ya pertemuannya ya. Terima kasih semuanya. Ketemu minggu Iya. depan. Iya, Bu, sama-sama. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu.
iya, nomornya Bu Astri kagak minta ya. Yang belum ada laptop gimana ya? Nah itu tadi saya juga nanya gitu. Tugasnya apa Anda? Telat masuk, Bu. Di website kalau yang pakai HP kayaknya tadi. Cuma website-nya nggak bisa kebuka. Ini saya coba nggak bisa kebuka. Bisa pakai ini aja mode desktop. Chrome-nya kan pada pakai Chrome kan kalau Android. Iya, pakai Chrome. Tugasnya dari HP bikinnya bisa kan? Ini kelompok buat apaan ya? Kayaknya nanti deh buat nanti pas yang Buat UAS lah. Jadi Bu permintaan. Astri perkenalan kagak sih? Kagak. Jadi Tadi nggak- cuma dikasih data Masuk dirinya kelompok. buat Tiba-tiba langsung materi, gue kaget. Lah. Ini Bu Astri kagak kenalan. Ini udah Yaudah ngasih deh. tugas belum sih, Dak? tadi dikasihnya lewat ditendong PPT tadi. Itu kan yang Emailnya. tadi email sama ini kan? Iya, Sama itu apa doang. tuh namanya? Sama Background. pendidikannya. Iya udah gitu doang. Kagak ada lagi. Jadi ngasih tugas. BTW ini kita ada grupnya nggak sih? TI yang untuk reguler Ada. ada. Tadi Ada udah kan, gue udah. bikin. Grup Udah WA di-share. join. Di mana di share? Di grup Tele Di udah. Telegram juga ada. Di Masuk WhatsApp juga Telegram ada. kagak? Yang reguler tapi. Iya, yang Iya. reguler. Oh, ini dia ngasih tugas gak tadi? Enggak. Kagak. Baru cuma ngasih ini doang, suruh Aman. Pengertian doang. Python. Baru awal-awal aja Hello World. Sama Oh, gitu doang. berarti ini kelompok buat apa nih? Buat nanti tugas UTS atau UAS gitu. Nanti dikasih tugas untuk apa? Kayak tugas akhir gitu lah buat kelompok, buat Iya, project iya. gitu. Dia bawa apa? Gak bawa apa-apa, ini anak gua. Terus ngasih bon. Enggak, soalnya ini perlu gitu. Ini kali bocor. Tahu aku juga kemana? Udah ngomong. Tadi kan kemarin nanya ada atau jadi mau apa? Udah tadi pagi. Bawa ngambil. Tadi ada peringatan kedua. Joko kemarin datang nggak? Apa? Dia ngeset nomor mama tapi kagak kelihatan orangnya. Dia ini buka mungkin apa ya? Coba lihat. Baru. Nih lo Joko. Joko baru. Bukan. Joko kan gitu. Gak tahu apa ini anaknya Joko, apa dia anaknya Joko. Jokonya juga kayak gitu. Anaknya lagi apa enggak wali yuk? Gendut begitu wali botak. Joko botak mana namanya? Nah ini namanya Joko dan Waluyo. Kok kayak gitu? Kelvin Effendi. Iya, Pak, ya. Jadi gak ke kampus? Jadi. Jam berapa? Mandi dulu gua, mandi.
Ini hostnya siapa sih hostnya? Halo, izin bertanya saya, Pak. Iya, iya. Ini hostnya, gue nanya ke host. Sudah banyak tugas. Sampai sore kan ya? Ini hostnya siapa ya? Kenapa? Iya, ini hostnya siapa ya? Ini Bu kayak admin kali. Pak Agung kali ya? Pak Agung. Kali. Kalau Pak Agung, Entar cara orang nih. halo Mas Agung. Iya, Pok. Wah, itu sampai sore kan ya? Apaan? Kampus. Tahu. Sore kayaknya tadi, Sob. Si Gary di sana, Gary. Gary. Si Kribo. Iya. Lagi ngopi dia. Putri ke sana nggak Putri? Semuanya lu ajakin. Kenapa? Rumah lu gimana, Put? Hai. Di Bumi. Di Depok. Buset, jauh juga. Emang rumahnya di mana? Di Mars saya. Nggak sekalian Pluto. Ini di Gunung Ini Sindur. masih kerekam tahu. Ya ampun. Udah keluar. Ayo deh, keluar. Emang ini kerekam ya? Oh, tahu gua. Itu kan masih ada hostnya. Ya udah nggak apa-apa, masuk YouTube bisa. Assalamualaikum Pak. Lu udah rapi, Sob? Kenapa? Lu udah rapi? Belum gua.